Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu lagi dengan saya, Yohana Kristinawati, guru MTS Waketasin Surabaya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan materi seni budaya kelas 8 semester genap dengan materi seni rupa, di mana materi seni rupa ini kita membahas menggambar poster dan menggambar komik. Sebelum kita memasuki materi, marilah kita bersama-sama membaca doa sehingga ilmu yang kita dapatkan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Berdoa selesai. Pada pembelajaran seni rupa, Ibu akan membahas materi menggambar poster dan menggambar komik. Bagaimana langkah-langkah dalam menggambar poster dan komik? Marilah kalian simak materi yang akan Ibu sampaikan kali ini. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan seni budaya kelas 8 semester 2 dengan materi menggambar poster dan komik yang dibawakan oleh saya, Yohana Kristinawati. Dengan kompetensi dasar dengan tujuan pembelajaran kali ini marilah kita memasuki materi pembelajaran. Yang pertama kita membahas materi menggambar poster. Konsep menggambar poster yaitu adalah imbauan, ajakan, atau pesan dalam bentuk gambar dan tulisan. Pesan yang ingin disampaikan bergantung kepada kepentingan dari pihak pemberi pesan. Kedua, bahan dan teknik menggambar. Teknik menggambar poster hampir sama dengan menggambar secara umum. Misalnya, teknik linier, blok, arsir, doser, pointilis, akuarel, dan plakat. Pemilihan teknik menggambar berkaitan dengan bahan yang akan digunakan. Misalnya menggambar poster dengan bahan cat poster,
Maka teknik yang digunakan yaitu teknik plakat atau opaque. Selanjutnya yaitu menggambar huruf atau kata-kata. Gambar objek atau kata-kata dapat serasi atau harmoni, perlu pengorganisasian yang menggunakan prinsip keseimbangan atau prinsip dominasi. Prinsip keseimbangan adalah unsur gambar objek dan unsur gambar kata-kata, di mana antara gambar objek dan gambar kata-kata itu proporsinya seimbang. Sedangkan prinsip dominasi adalah unsur gambar objek lebih dominan atau lebih kuat dibandingkan dengan unsur kata-kata. Selain prinsip tersebut di atas, komposisi atau tata letak antara gambar objek dan gambar kata-kata juga perlu diperhatikan. Ada beberapa pilihan komposisi, yaitu letak kata-kata di atas sedangkan gambar objeknya di bawah. Kedua, letak gambar objek di atas sedangkan gambar kata-kata di bawahnya. Ketiga, letak gambar kata-kata di atas dan di bawah gambar objek. Empat, letak gambar kata-kata di dalam atau di tengah gambar objek. Huruf merupakan huruf yang penting di dalam poster. Pemilihan huruf yang sesuai dengan tema gambar poster merupakan hal yang menentukan keberhasilan menggambar poster. Sebaliknya, kesalahan memilih jenis huruf dapat mengganggu keberhasilan menggambar poster. Berikut ini contoh jenis-jenis huruf dan nama-namanya. Yang pertama adalah Times New Roman, Arial atau Calibri. Selanjutnya kita bahas pada keseimbangan. Keseimbangan simetris atau formal, di mana keseimbangan ini terjadi apabila berat visual dari elemen-elemen desain terbagi secara merata, baik dari segi horizontal, vertikal maupun radial. Kedua, keseimbangan asimetris. Keseimbangan ini terjadi ketika berat visual elemen desain yang tidak merata di poros tengah halaman, yang meliputi keseimbangan A. Keseimbangan warna, B. Keseimbangan dalam bentuk dan ukuran, C. Keseimbangan dalam posisi, D. Keseimbangan dalam nilai warna dan tekstur. Selanjutnya adalah alur baca. Sebuah poster yang baik akan membimbing pembaca dalam menelusuri informasi yang disajikan dari satu bagian poster ke bagian yang lain. Selanjutnya adalah C. Penekanan. Pada umumnya penekanan ini berisi mengenai informasi yang penting dengan cara memberi judul atau ilustrasi yang jauh lebih menonjol dari elemen desain lainnya. Penekanan dapat dicapai dengan hal-hal sebagai berikut. Kesatu, perbandingan ukuran. Kedua, letak belakang yang kontras. Ketiga, perbedaan warna yang menyolok. Keempat, memanfaatkan bidang yang kosong. Kelima, perbedaan jenis, ukuran, dan warna huruf. Selanjutnya adalah irama.
adalah pengulangan variasi dari komponen-komponen desain grafis. Bisa berbentuk urutan gerakan dan pola atau pattern tertentu. Selanjutnya adalah kesatuan, yang ke E ya. Beberapa bagian poster harus digabung atau dipisah sedemikian rupa menjadi kelompok-kelompok informasi. Berikut macam-macam kesatuan. Yang pertama, mendekatkan beberapa elemen dasar. Yang kedua, dibuat bertumpuk. Ketiga, memanfaatkan garis untuk pemisahan informasi. Keempat, perbedaan informasi. Kelima, perbedaan warna latar belakang. Selanjutnya adalah yang F atau kesan. Kesan yaitu poster dirancang untuk keperluan khusus berdasarkan suatu tema. Hal ini untuk memberikan kesan suatu sentuhan sesuai dengan produk, acara, atau layanan yang diposterkan. Ciri-ciri umum poster, bentuk, dan macam-macam poster. Sekarang kita bahas ciri umum poster. Yang pertama, ciri umum poster adalah desain grafis dari poster harus memuat komposisi yang terdiri atas huruf dan gambar di atas media kertas atau kain yang berukuran besar. Kedua, pengaplikasiannya dengan cara ditempel di dinding, tempat-tempat umum, atau permukaan datar lainnya dengan sifat membidik perhatian mata semaksimal mungkin. Ketiga, dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Keempat, menggunakan bahasa yang singkat, jelas, tidak rancu agar mudah dipahami. Kelima, pesan yang disampaikan sebaiknya disertai dengan gambar. 6. Poster dapat dibaca sambil lalu. Sekarang kita bahas yang bentuk poster. Bentuk poster tergantung dari tema yang dibuat. Misalnya, poster niaga yang dibuat untuk menawarkan barang. Poster kegiatan adalah poster yang berisi kegiatan, misalnya kegiatan senam dan lain-lain. Ketiga, poster pendidikan. Poster ini yang dibuat bertujuan untuk mendidik. Selanjutnya, poster layanan masyarakat, di mana poster ini bertujuan untuk kegiatan kesehatan masyarakat. Selanjutnya adalah kita bahas macam-macam poster. Berdasarkan tujuannya meliputi poster propaganda, di mana poster ini tujuannya mengembalikan semangat pembaca atas perjuangan seseorang dalam melakukan yang bermanfaat bagi kehidupan. Yang kedua adalah poster kampanye, bertujuan untuk mencari simpati masyarakat. Ketiga adalah poster dicari atau wanted, bertujuan memuat orang hilang atau perusahaan yang mencari pekerja.
Keempat, poster cheesecake bertujuan untuk menarik perhatian publik seperti bintang rock, artis, dan lain-lain sebagainya. Kelima, poster film bertujuan mempopulerkan suatu film yang diproduksi. Keenam, poster komik mempopulerkan buku-buku komik. Ketujuh, poster afirmasi, di mana poster ini dibuat untuk memotivasi pembacanya, biasanya tentang kepemimpinan dan lain-lain sebagainya. Kedelapan, poster riset, di mana poster ini dibuat untuk mempromosikan berbagai kegiatan riset. 9, poster kelas, di mana poster di kelas yang bertujuan memotivasi pelajar, tata tertib kelas, dan lain-lain. 10, poster komersial, poster yang hampir sama dengan niaga, bertujuan mempromosikan sesuatu. Itu tadi anak-anakku macam-macam poster. Sekarang kita memasuki prosedur menggambar poster. Pertama-tama, persiapkanlah bahan dan alat yang akan digunakan untuk menggambar poster. Kedua, pilihlah tema atau gambar poster yang sesuai dengan tujuan kalian membuat poster. Ketiga, tulislah kata-kata atau gambar yang singkat, padat, dan jelas. Apabila kata-katanya, gunakan jenis huruf yang sesuai dengan tema gambar. Perhatikan pula komposisinya. Keempat, gambar objek poster yang bentuk, warna, dan karakternya sesuai dengan kata-katanya dengan memperhatikan komposisinya. Kelima, gunakan teknik menggambar yang sesuai dengan karakter bahannya. Itu adalah prosedur kalian menggambar poster. Kalian bisa langsung praktek membuat poster di rumah masing-masing. Selanjutnya kita memasuki pada menggambar komik. Konsep menggambar komik. Komik berasal dari bahasa Inggris komik yang berarti segala sesuatu yang lucu dan menghibur. Menurut Will Eisner, komik merupakan susunan gambar dan kata-kata untuk menceritakan sesuatu yang mendramatisasi suatu ide yang terangkum dalam buku. Kemudian selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah tatanan gambar dan balon kata yang berurutan dalam sebuah buku. Sebagai media berekspresi, komik menggabungkan antara tulisan dengan gambar menjadi satu kesatuan yang estetis atau indah, serta menyampaikan pesan secara maksimal. Itu adalah konsep daripada komik. Jadi kalau komik itu kata-katanya diletakkan pada balon kata. Kalau pada poster tidak. Selanjutnya materinya adalah kita bahas tentang unsur-unsur yang terdapat pada komik. Yang pertama adalah panel. Panel ini berfungsi sebagai petunjuk umum untuk ruang dan waktu
sesuatu yang berisi kejadian-kejadian utama dari cerita yang terdapat dalam komik tersebut. Coba perhatikan, ini adalah contoh daripada panel-panelnya. Sudah kalian amati, cermati dengan baik. Selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang dalam menggambar komik sama dengan pembuatan storyboard pada film animasi atau film live yang mengarahkan mata penonton untuk melihat kejadian atau objek. Sudut pandang ini antara lain, yang pertama adalah bird eye view atau mata burung. Pengambilan sudut pandang gambar diarahkan pada posisi ketinggian di atas objek. Selanjutnya adalah high angle view. Pengambilan sudut pandang diarahkan pada posisi mata di atas lebih dari objek. Selanjutnya adalah low angle view. Sudut pandang ini terlihat menyajikan secara distorsi kondisi bawah lebih besar daripada konstruksi atas. Selanjutnya adalah eye level. Menggambar dibuat sejajar dengan tatapan pandangan mata agar pembaca dapat mengidentifikasi secara benar. Selanjutnya adalah frog eyes. Dalam sudut pandang ini, mata dibawa untuk menyaksikan adegan atau objek dari sudut pandang terendah untuk menunjukkan kesan estetis serta dimensi dan perbesaran dari sebuah objek. Selanjutnya adalah parit. Parit merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari panel, karena parit menjadi pemisah antara panel satu dengan panel lainnya, sehingga memberi rongga terhadap layout. Komposisi gambar yang berdampak pada ruang jeda untuk menumbuhkan ruang imajinasi pembaca. Besaran parit disesuaikan dengan kebutuhan gambar yang ada. Coba perhatikan, kita memasuki pada materi balon kata. Balon kata itu faktor yang juga paling utama ya dalam membuat komik. Supaya lebih komunikatif, diperlukan teks untuk menajamkan pesan yang disampaikan. Teks diletakkan di dalam balon kata. Penggunaan balon ucapan merupakan fungsi bahasa dari komik. Fungsi bahasa dalam dialog yang replikannya ditempatkan dalam balon merupakan ungkapan sekaligus monolog batin dari sebuah kejadian yang diilustrasikan pada panel. Secara garis besar, balon kata digolongkan menjadi: yang A adalah balon ucapan. Balon ucapan adalah representasi ucapan yang dimuat dalam gambar berbentuk gelembung dan memiliki ekor meruncing mengarah pada mulut atau karakter tokoh yang mengatakan.
Selanjutnya adalah balon pikiran. Balon pikiran adalah representasi dari tokoh yang ingin mengatakan atau mengungkapkan pikiran, perasaan, tetapi secara harfiah tidak diungkapkan. Selanjutnya yang C adalah caption. Secara umum dipakai untuk mengisahkan atau menjelaskan naratif yang tidak menggunakan dialog, sehingga dalam caption ini sering kali dibedakan untuk menunjukkan fungsi dari gelembung kata. Coba kalian perhatikan, ini adalah contoh-contoh balon kata. Di sini ada yang berbentuk bulatan saja, tetapi memiliki ekor yang meruncing. Ekor meruncing ini biasanya diarahkan pada mulut atau karakter tokoh yang mengatakan atau karakter tokoh yang berbicara. Coba perhatikan, ada beberapa macam. Selanjutnya adalah kelima, visual effect atau efek visual. Untuk mendramatisir sebuah gambar visual effect diperlukan untuk meyakinkan para pembaca tentang suara yang ingin diberikan kepada pembaca. Keenam adalah ilustrasi. Ilustrasi adalah seni gambar yang dipakai untuk memberi penjelasan atas suatu tujuan atau maksud tertentu secara visual. Tujuan memberi ilustrasi realis adalah memberikan gambaran yang mirip dengan aslinya. Selama ini dalam komik, ilustrasi dibagi sebagai dalam dua bentuk, yakni kartun dan realis. Kalau kartun itu tidak berdasarkan kenyataan, berdasarkan imajinasi daripada pembuat komik, sedangkan realis itu pemikiran yang secara nyata yang dituangkan dalam bentuk komik. Selanjutnya adalah ketujuh, ukuran gambar. Ukuran gambar disesuaikan dengan kebutuhan adegan, di mana ukuran gambar ini terdiri dari extreme long shot, ukuran gambar yang menampilkan objek dari jarak jauh sehingga terlihat kondisi secara utuh dan luas. Ukuran ini dapat dipergunakan untuk menampilkan gambar kejadian, lokasi alam, atau mengcover kejadian secara keseluruhan. Selanjutnya adalah long shot, merupakan sudut pandang dalam menampilkan gambar objek secara utuh dari atas ke bawah, sehingga dengan mudah pembaca dapat mengidentifikasi komposisi dan ukuran objek. Long shot dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi jumlah serta lokasi dan keberadaan tokoh. Selanjutnya adalah medium shot, yaitu dalam medium shot ini gambar menampilkan ukuran objek setengah dari ukuran sesungguhnya. Dalam tokoh manusia, medium shot sangat efektif untuk mengidentifikasi gerakan serta detail tribut yang dipergunakan. Selain itu, ukuran gambar ini mampu menunjukkan background dan lokasi tokoh. Selanjutnya yang ke-8 yaitu cerita. Dalam komik, elemen narasi menjadi bagian yang sangat penting karena unsur visual dan teks merupakan penyederhanaan
serta perwujudan dari bentuk narasi yang berupa runtutan cerita sehingga dapat dimaknai maksud yang ingin disampaikan. Selanjutnya adalah splash atau bentuk gemercak. Dalam komik, bentuk gemercak terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu splash halaman, merupakan bentuk tampilan ilustrasi yang mampu mengidentifikasikan isi komik yang banyak memuat elemen-elemen serta berbagai penggabungan yang terdapat pada visual dan teks isi komik. Splash halaman dibuat dengan detail guna menjadi point of interest komik. Selanjutnya adalah splash panel, merupakan panel terbesar dalam sebuah halaman komik yang menampilkan satu ilustrasi gambar dan teks dengan komposisi yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Konsep ini adalah untuk menjadi inti dari halaman tersebut. Selanjutnya adalah splash ganda. Beberapa judul komik menggunakan splash ganda untuk mendramatisasi pesan cerita yang terdiri dari ilustrasi 2 panel halaman yang digabungkan menjadi satu. Selanjutnya adalah ke-10 garis gerak. Garis gerak merupakan efek yang ditimbulkan dari gerakan tokoh komik. Garis gerak divisualisasikan sebuah keadaan untuk mendramatisasi sebuah keadaan atau ekspresi ataupun pernyataan sikap sehingga pembaca lebih mengerti kondisi fisik emosional tokoh yang sedang digambarkan. Perhatikan contoh garis gerak di bawah ini. Nah, seperti ini. Ini yang berbentuk garis gerak, dimana ini untuk mendramatisasi atau mendramatisir sebuah keadaan atau ekspresi daripada tokoh. Seperti ini contohnya, seperti jatuh, jadi dikatakan boom dan sebagainya. Bagaimana? Sudah cukup jelas bahan-bahan atau isi daripada komik tersebut. Marilah kita perhatikan prosedur menggambar komik. Yang pertama adalah media menggambar komik, di mana media menggambar komik adalah bahan, alat, dan teknik yang digunakan dalam menggambar komik. Selanjutnya meliputi daripada satu bahan. Bahan adalah material yang digunakan dalam menggambar. Bahan menggambar dibagi menjadi 2, yaitu bahan yang berupa bidang gambar dan bahan yang digunakan untuk menggambar. Kertas gambar jenis HVS atau BC, karton, dan jenis kertas lainnya berfungsi untuk bidang gambar. Sedangkan pensil gambar, pensil warna, cat air, cat poster, dan tinta Cina merupakan bahan yang digunakan untuk menggambar. Selanjutnya adalah alat. Alat menggambar adalah perkakas yang digunakan untuk menggambar. Setiap menggambar perlu mempelajari alat yang digunakan
dengan baik terlebih dahulu. Selanjutnya adalah teknik. Teknik adalah cara yang digunakan seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Teknik menggambar komik adalah cara yang dipergunakan seseorang untuk menggambar komik. Teknik menggambar komik ada beberapa cara, yaitu teknik linier, di mana teknik ini merupakan cara menggambar dengan menggunakan garis sebagai pembentuk gambar. Dapat berupa garis lurus, lengkung, garis patah-patah, atau garis lainnya dalam satu kesatuan. Selanjutnya adalah teknik blok. Cara menggambar dengan menggunakan blok sebagai pembentuk gambar. Blok yang digunakan untuk menggambar diawali dari blok yang kecil yang belum berbentuk, kemudian diperbesar hingga membentuk gambar yang dikehendaki. Selanjutnya adalah arsir. Cara menggambar dengan menggunakan goresan, garis lurus atau lengkung, baik sejajar atau menyilang, sehingga membentuk gambar yang diinginkan. Selanjutnya adalah dusel. Merupakan cara menggambar dengan menggunakan goresan lebar untuk membentuk gambar yang dikehendaki. Teknik yang digunakan biasanya menggunakan pensil gambar dalam posisi rebah. Ingat, pensil gambarnya dalam posisi rebah hingga menghasilkan goresan yang lebar. Selanjutnya adalah akuarel. Cara menggambar menggunakan bahan cat air yang sudah diolah dengan mengencerkan air atau mengencernya dengan air dengan menggunakan kuas, sehingga yang dihasilkan warnanya transparan. Selanjutnya adalah plakat. Plakat adalah cara menggambar dengan menggunakan bahan cat air atau cat poster yang sudah diolah dengan air secara kental dengan alat bantu kuas. Teknik plakat ini sifatnya menutup atau opaque, meskipun penyapuan catnya dilakukan berulang-ulang. Hasil akhirnya adalah warna yang terakhir. Jenis komik berdasarkan bentuknya. Pertama adalah komik buku. Komik buku merupakan jenis komik yang berbentuk buku yang menampilkan cerita secara utuh. Biasanya jenis komik satu ini berseri dan satu judul buku komik sering muncul seperti tidak ada habisnya. Selain itu, komik ini juga kerap tidak ada kaitan peristiwa atau konflik dengan komik sebelumnya. Yang kedua yaitu komik online atau web. Komik web merupakan salah satu media yang memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi yang dapat diakses dengan mudah. Tampilan komik web memanfaatkan layout dan teknologi digital yang telah ada. Kelebihan komik ini adalah tidak disibukkan dengan proses produksi cetak karena dapat diakses dengan murah dan relatif cepat. Ketiga, komik strip. Jenis komik yang cukup populer di Indonesia yaitu komik strip. Jenis komik satu ini hanya terdiri dari beberapa panel gambar saja, namun isinya sering mengungkapkan gagasan yang utuh. Biasanya komik strip juga hanya melibatkan satu fokus pembicara dan gagasan yang disampaikan tidak terlalu banyak.
Selanjutnya adalah prosedur menggambar komik. Yang pertama adalah syarat membuat komik. Syaratnya adalah pertama menentukan topik dan tujuan, di mana langkah ini adalah menentukan cerita dan plot yang akan dituangkan dalam gambar komik. Plot adalah struktur rangkaian urutan dalam cerita. Bagaimana bermula, apa inti cerita, dan siapa saja tokoh-tokoh dalam cerita. Plot menjadi penting hal ini karena tanpa plot nanti ceritanya menjadi tidak jelas dan tidak terarah. Kedua adalah membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Pada pembuatan komik harus menggunakan kalimat yang singkat, mudah diingat. Kalimat singkat karena mengefisiensikan tempat, sedangkan mudah diingat supaya pembaca mengingat alur cerita dalam sebuah komik. Ketiga, menggunakan gambar. Komik identik dengan cerita yang bergambar. Jadi membuat komik harus membuat gambar sebagai media untuk menyampaikan pesan supaya lebih menarik. Perpaduan antara kalimat dan gambar akan mempermudah pembaca memahami maksud dari si pembuat komik. Keempat adalah menggunakan media yang tepat. Membuat komik harus memikirkan aspek media pembuatan komik. Apabila komik berupa buku, maka cerita di dalam komik menjadi satu kesatuan yang utuh. Apabila komik berbentuk cerita pendek, cukup menggunakan kertas. Membuat komik dapat juga menggunakan komputer. Langkah-langkah menggambar komik. Berikut langkah-langkah umum menggambar komik. 1. Menentukan ide atau gagasan atau tema cerita. Kedua, membuat karakter atau tokoh utama dan tokoh pembantu. Ketiga, yaitu mendeskripsikan watak atau ciri utama dari masing-masing karakter dalam cerita. Keempat, membuat alur cerita sederhana yang menggambarkan isi cerita. Kelima, menggambar sesuai dengan alur cerita yang telah dibuat. Nah, ini adalah contoh daripada komik. Coba perhatikan. Di sini ini yang disebut dengan balon kata. Balon kata itu berisi kata-kata yang mempunyai kata singkat, padat, dan mudah diingat. Dan di sini ada gambarnya. Demikianlah anak-anakku materi yang telah Ibu sampaikan kali ini. Untuk bisa lebih memahami materi ini, alangkah baiknya kalian mempraktekkan membuat komik atau membuat poster. Membuat komik sesuai dengan imajinasi dan keinginan kalian. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku materi yang telah Ibu sampaikan kali ini? Sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, kalian bisa mempraktekkan membuat gambar poster dan membuat komik
berdasarkan imajinasi kalian. Kemudian kita kumpulkan kepada wali kelas masing-masing. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa sehingga ilmu yang kita dapatkan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima alamtana alladzi yanfa'una wajidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Amin. Berdoa selesai. Jangan lupa kalian jaga kesehatan sehingga bisa bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.